Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ruang lingkup pembelajaran fikih di MI atau SD. Nah, untuk poin pertama yaitu kita akan membahas pengertian pembelajaran fikih. Dan poin B, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran fikih. Dan adapun poin C yaitu ruang lingkup pembelajaran fikih sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran fikih. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai aktivitas menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. Menurut Azhar, dalam buku Pohan 2020 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan dipandang sangat efektif untuk menyampaikan informasi sehingga siswa dapat memahami dengan baik. Menurut Sagala, pembelajaran adalah siswa menggunakan azas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum syara dan membimbing peserta didik dalam hal ini anak usia Madrasah Ibtidaiyah agar memiliki keyakinan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fikih berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum syara yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran telah direncanakan. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran fikih. Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat yang pertama mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam. Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kafah atau sempurna. Ruang lingkup pembelajaran fikih. Ruang lingkup pembelajaran fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah menyangkut persoalan tentang pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara taharah, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu menyangkut persoalan tentang pengenalan
dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitbah, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Mata pelajaran fikih merupakan bagian dari mata pelajaran agama di madrasah. Mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ini mempunyai ciri khusus yang diajarkan, yaitu mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Nah, itulah ruang lingkup pembelajaran fikih di SDMI. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga